Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Pada hari ini kita akan belajar IPS tema 7 subtema 1 dengan materi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah. Sebelum belajar, kita baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silahkan kalian siapkan buku tematik kalian halaman 20. Nah, seperti yang kita ketahui pada teks yang kemarin bahasa Indonesia, bahwa masa penjajahan bangsa Indonesia itu diawali oleh bangsa Eropa, yaitu Portugis. Penjelajahan samudera yang dilakukan pada abad ke-15 menjadi salah satu alasan mengapa bangsa Eropa mendatangi negeri-negeri timur yang melimpah kekayaan alamnya, termasuk Indonesia. Mereka, bangsa Eropa ini mempunyai tujuan. Ya, tujuannya adalah biasanya kita sebut dengan 3G. Glory, Gold, dan Gospel. Glory adalah untuk mencapai kejayaan. Jadi, zaman dahulu, jika suatu bangsa dia bisa menjajah bangsa lain, berarti bangsa tersebut kuat dan berjaya. Yang kedua, memiliki kekayaan atau gold. Dan yang ketiga, menyebarkan agama atau gospel. Agama yang mereka sebarkan yaitu Kristen, Nasrani, dan lain-lain. Yang keempat, tujuannya adalah mencari rempah-rempah karena di Eropa sana sulit untuk menemukan tanaman rempah-rempah. Tujuannya untuk mencari rempah-rempah apa? Untuk digunakan sebagai penghangat badan dan sebagai bahan masakan. Dari berawalnya datangnya bangsa Eropa itu, maka rakyat Indonesia melawan penjajah. Yang pertama, perjuangan rakyat di Maluku. Ini di Kesultanan Ternate. Tahun 1533, Sultan Ternate menyerukan perlawanan untuk mengusir bangsa Portugis dari kerajaan Ternate karena mereka ingin memonopoli rempah-rempah, terutama rempah-rempahnya itu pala. Perlawanan kedua terjadi pada tahun 1570 yang dipimpin oleh Sultan Baabullah. Portugis menyerah dan meninggalkan Maluku pada tahun 1575. Kemudian perjuangan rakyat Sumatera. Di Aceh, perlawanan dipimpin oleh Tengku Cikditiro, Panglima Polim, Tengku Umar, dan Cut Nyadin. Rakyat Aceh menggunakan taktik perang gerilya, yaitu memasuki hutan agar tidak mudah ditangkap. Kemudian di Sumatera Utara, perlawanan dipimpin oleh Sisingamangaraja XII. Penyebabnya adalah Belanda ingin menguasai Tapanuli. Sedangkan di daerah Sumatera Barat, perlawanan dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Penyebabnya adalah politik adu domba Belanda terhadap kaum adat dan kaum padri. Jadi Belanda itu mengadu domba antara kaum adat dan kaum padri, sehingga terjadilah perang padri. Kemudian ada perlawanan terhadap rakyat Jawa. Di Pulau Jawa, Pangeran Diponegoro memimpin perlawanan terhadap Belanda. Penyebabnya karena Belanda memasang patok jalan di tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin. Belanda kemudian berhasil menangkap Pangeran Diponegoro dan berpura-pura mengajak berunding. Saat berunding tersebut, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado pada tahun 1830. Ada juga perjuangan rakyat Bali.
Sikap Belanda yang melanggar hukum tawan karang menjadi penyebab perlawanan rakyat Bali. Perlawanan ini dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik di sekitar benteng Jagaraga sehingga terjadi perang Puputan. Perlawanan berakhir ketika Belanda dapat menguasai benteng Jagaraga. Di Kalimantan Selatan, Pangeran Antasari memimpin perlawanan rakyat Kalimantan Selatan. Penyebabnya adalah Belanda ingin berusaha menguasai kerajaan Banjar. Belanda juga memonopoli perdagangan dan mencampuri urusan kerajaan. Nah, itu tadi adalah perlawanan terhadap penjajah secara tradisional melalui perang ya. Sekarang, perkembangan pergerakan nasional Indonesia. Jadi, setelah pahlawan-pahlawan itu melawan penjajah tapi tidak berhasil, muncullah pergerakan nasional di Indonesia yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, penderitaan rakyat akibat penjajah. Jadi penjajahan Belanda itu kan selama 3,5 abad lamanya, dan rakyat Indonesia pada saat itu sangat menderita. Kemudian lahirnya golongan-golongan terpelajar dan cendekiawan. Jadi seiring berjalannya waktu, orang-orang Indonesia ini juga sudah bersekolah dan akhirnya lahir golongan terpelajar dan cendekiawan. Sejarah kejayaan hidup kerajaan-kerajaan Indonesia di masa lalu. Yang kedua, faktor eksternal, kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang tahun 1905. Ini terjadi pada Perang Dunia Kedua. Masuknya paham baru seperti nasionalisme dan demokrasi. Kebangkitan nasional negara-negara tetangga seperti India dan Filipina. Jadi faktor internal dan faktor eksternal ini memicu bangkitnya pergerakan nasional Indonesia untuk memerdekakan negara Indonesia. Pergerakan nasional Indonesia ini ditandai dengan munculnya organisasi-organisasi. Ya. Bisa kalian lihat di halaman 25 sampai dengan 27. Nah, ini Bu Ani ringkaskan ya. Masa kebangkitan nasional itu pada tahun 1900-an. Karakteristik organisasinya adalah babak baru perjuangan bangsa Indonesia melalui organisasi di bidang pendidikan, politik, ekonomi maupun sosial budaya. Organisasi pada masa kebangkitan nasional ini tahun 1900-an adalah Budi Utomo, Sarekat Islam, Indisch Partis, dan Muhammadiyah. Yang kedua, masa radikal, yaitu tahun 1920 sampai 1927. Karakteristik organisasinya, pergerakan politik menggunakan taktik non-kooperatif yang keras terhadap penjajah, mendorong semangat kebangsaan dan persatuan melalui rapat-rapat umum, surat kabar, dan lembaga pendidikan. Jadi ini sudah semakin maju di masa radikal. Contoh organisasinya Perhimpunan Indonesia, Partai Komunis Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia. Dan yang terakhir ada masa moderat di tahun 1930-an. Pergerakan politik menggunakan taktik kooperatif dengan penjajah, memperjuangkan kepentingan rakyat dengan mengirimkan wakil-wakilnya dalam Dewan Perwakilan Rakyat atau disebut Volksraad. Contoh organisasinya yaitu Parindra dan Gerindo. Jadi pada masa modern ini para pahlawan malah menggunakan taktik kooperatif atau taktik kerjasama dengan penjajah, sehingga terjadi rundingan-rundingan. Baiklah, demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Bu Anis ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.